Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tak lupa Ibu Kepala Sekolah yang saya banggakan. Terima kasih atas waktunya karena di siang hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan pembahasan budaya positif. Dan semoga nanti yang akan saya sampaikan itu memberi manfaat yang bisa berbantu nanti. Untuk tugas saya yaitu pembahasan budaya positif ini adalah tugas modul 1 4, yaitu di mana saya sebagai calon pembela itu harus menyampaikan, mengimplementasikan kepada rekan-rekan ibu dalam budaya positif. Budaya positif itu sendiri ada dua konsep di Bapak-Ibu. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelak, dan pendidikan inklusif. Ini adalah konsep atau pembelajaran yang saya terapkan pada modul 1.4, di mana ini semuanya saling berkaitan itu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran peserta. Nah, ini memang sudah diterapkan terutama di buku pernikahan, bahwasanya pembelajarannya yaitu pembelajaran diferensiasi, dan itu semua untuk mewujudkan profil pelajar peserta. Lalu konsepsi tentang teori moral. Kalau saya lihat Ibu, di sini ada sebuah gambar di mana ada dua, yaitu ini seperti permainan ya, permainan boneka. Jika kita kutir kunci yang belakang, setelah kita kutir selama beberapa atau sudah sampai penuh, ketika kita lepaskan secara otomatis boneka itu akan tidak sendiri. Dan di sini adalah mengenai teori kontrol. Bahwasanya ini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilmu ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat salah mampu menguatkan karakter. Dan yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa dengan memaksa. Jadi kalau sesuai dengan filosofi tadi, ya dari orang bahwasanya saat ini kita sebagai ibu memang harus menghadapkan kepada murid. Jadi tidak pertama kita sebagai ibu itu bisa seperti yang enak, tidak bisa, karena filosofi berbeda dari ahadi tersebut
kalau kita bisa menerapkan itu memang akan memacu pada pembelajaran yang menarik. Dalam menemukan kepada stimulus respon ke pendekatan yang dikontrol, di sini yang bagian pertama atau bagian pertama itu adalah stimulus respon, kemudian selanjutnya adalah yang dikontrol. Yang pertama, realitas atau hubungan kita sama dalam bagian kontrol. Realitas hubungan kita berbeda. Tentu setiap manusia pasti memiliki kebutuhan. Akan tetapi sebuah hubungan itu memang tidak bisa serta-merta sama, itu belum pasti. Kemudian semua orang melihat dengan yang sama, setiap orang memiliki dengan berbeda. Ya, memang dulu yang lain jadi wong Sinawa, karena kita tidak bisa menyamakan hal yang sama dengan apa yang kita lihat dengan orang yang pandangannya orang lain itu bisa berbeda. Kemudian kita mencoba menemukan orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, demikian Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Permasalahan ada pada dengan tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Kemudian ini adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri sendiri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan personaliti tanpa imbalan penghargaan atau ancaman dengan hukuman. Sebagai tujuan kita adalah menciptakan personaliti yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku untuk nama yang lebih baik. Jadi memang begitu kemarin waktu pembelajaran modul ini bahwa sebenarnya kita sebagai guru itu tidak boleh mempunyai limit kepada peserta didik. Karena apa? Salah satunya adalah nanti bisa untuk temannya yang lain itu mereka merasakan seperti tersingkirkan. Jadi ada di situ. Terus bagaimana kita menyikapi siswa kita yang berprestasi? Karena beberapa kita mau berikan ribet kepada mereka pasti bukan karena alasan, pasti ada alasannya. Dan itu nanti bisa dengan memberi tepuk tangan, pokoknya yang tidak begitu wah dia anak yang mendapat ujian itu juga tidak lalai. Mungkin bisa diartikan antara surga dan neraka. Karena itu seorang dulu seorang masuk suatu. Kita kan tidak lihat pada petani tapi saat itu saat lalu dan kita nggak tahu gimana kita yang maksudnya di situ
sehingga siswa yang pandai tersebut itu tidak terus merasa puas diri. Itu tujuannya kita tidak memberikan itu kepada siswa. Lalu nilainya yang kemudian nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bahasa agama bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai yang diberikan Rasul mengatakan Pancasila beriman dan bertakwa pada dunia manusia dan kemudian berkebiasaan berubah berloyal mandiri kreatif dan bernalar kritis. Hukum 5 years program atau IYP yaitu organisasi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai manusia, empati, keinginan berintegritas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ketahuan itu bermulai skill, dapat percaya, lurus hati, mendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Lainnya adalah nilai-nilai kebajikan. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, jadi kita memang setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Kalau kita mengajar di kelas, berapa ya Bapak Ibu? Saya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan pasti ada orang itu masih dalam seluruh kebutuhan di mana memang kita sebagai makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan. Kalau ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah berpakaian hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Pasti kita sebagai manusia kita bekerja salah satunya yaitu untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima di dunia berbeda kerjasama dan juga menjadi bagian dalam kelompok. Lalu penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Dan ini adalah merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya kita lakukan di dalam mungkin seperti contohnya kita bekerja memakai pasti kita sudah bisa berpikir mungkin ada 2 pemikiran. Yang pertama demokrasi korupsi, yang kedua selamat dalam arti karena keamanan. Dan tinggal gimana kita memaknainya. Jadi makanya di sini disampaikan untuk menjadi ketidaknyamanan atau hukuman ya dulu itu setelah polisi. Nanti kita akan menggunakan hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu mendapatkan info atau pembelajaran dari orang lain. Ini mungkin dari anak-anak kita biasanya seperti itu ketika mereka diberikan ibadah untuk mengerjakan sesuatu, mereka bersemangat. Wah, itu ulangan nilai 100 itu tidak ekstrim misalnya.
Nah itu adalah contoh motivasi ekstrinsik, jadi motivasi yang datang dari luar. Lalu motivasi intrinstiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai dan mereka percaya. Nah ini yang lebih sulit karena kita itu tidak secara langsung beda dengan ibadah atau hubungan hati yang misalnya berusaha waktu mereka ini kan seperti hal yang biasa, tapi kalau nanti dia memiliki prestasi lain itu wah ini berbeda, bedanya di situ. Nah, ini belajarnya dulu. Ini ada pasti mulai dari motivasi, dukungan itu tidak sama atau tidak boleh tidak tahu apa yang terjadi atau terjadi pada berupa satu anak berupa psikis atau psikis. Nah ini yang biasanya kita lakukan anak-anak yang dalam keadaan lucu cara kasih dukungan. Jadi sifatnya satu kata. Kenapa satu kata? Karena dukungan tersebut itu dari guru dan yang memberikan aturan itu adalah guru tersebut. Dan kalau tidak tersekamnya atau tidak itu masuk pada dukungan. Dan dukungan itu bisa fisik maupun psikis. Sama sana ambil sampah sebagainya. Kemudian untuk konsekuensinya, jadi perencanaan atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah ini pun ya ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Bahwasanya ini sudah disepakati supaya orangnya nanti kamu dapat rumah tidak kepada nanti dapat rumah apa. Nah itu sudah perencanaan. Akan tetapi di sini masih hubungan sebagai kunci, karena selalu memonitor murid. Selanjutnya restitusi, yaitu proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengantarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang restitusi itu memang dengan pendekatan ideologi dan jangan saya jelaskan juga itu yang restitusi. Ini harus pendekatan, tidak serta-merta dulu yang aku punya, tapi kita harus tahu dulu di mana sejauh mana untuk mengakui kesalahan. Nah, karena kelima proses kontrol dulu. Yang pertama dari penghukum, kemudian yang kedua membuat orang bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, di sini ada contoh baru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Kasusnya yaitu siswa tidak memakai nama itu lengkap saat upacara materi. Bila mana kita sebagai penghukum, kita akan langsung memberikan dukungan. Karena silakan berdiri di depan yang berbeda. Selamat sampai atau lebih dulu. Nah, ini contoh sebagai penghukum. Kalau program pertama bersalah, nah di sini bapak guru akan bertanya, ya, beberapa kali juga harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Kadang kalau kita
berbicara anak seperti itu, mereka juga akan merasa bersalah bahwa tindakan itu memang salah. Kemudian ini sebagai teman ya, ayo dong, ini adalah sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini yang sudah tidak paham lain kali jangan sampai dua seperti ini lagi ya. Nah, seperti ini kita mau berdekatan kepada anak sebagai teman ya, kita tidak langsung memberikan hukuman, tapi kita seolah-olah sedang ngobrol dengan teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Selama kamu beri aktif ya ke operasi dan diulangi lagi. Nah, ini posisi sebagai pemantau, dia akan memberikan sebuah solusi agar siswa tersebut itu tidak mengulangi kesalahan lagi. Saya sebagai manajer, kalau manajer ini berarti di sekolah itu adalah sekolah sekolah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana aku memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini penanyaannya ke anak. Jadi tidak ditambahkan harus dibolehkan di rumah. Jadi harus diajar tindakan dulu ya, agar siswa tersebut itu menyadari kesalahannya. Nah, ketika berbeda, di sini ada posisi kontrol. Nanti ada 5 posisi kontrol. Kalau yang pertama ini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya apa? Pembuat masalah. Ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukan. Dia berarti masuk ke mana yang baru. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Seperti apa yang baru? Ketika ada manajer, pemantau, teman, pembuat kesalahan, dan pembuku. Ini masuk satu gitu. Yang kedua, nah, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi sebagai apa lagi? Manajer. Anggota lakukan lebih bapak ibu ya sebagai tambahan. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak menggunakan tugas sebagai pembuku ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena sering kita lihat untuk di kelas-kelas itu biasanya peraturan atau peraturan sekolah. Kalau di luar, peraturan lalu lintas, karena itu memang yang membuat adalah dari dia kepolisian. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu sendiri memang bersifat kalimat positif Bapak Ibu, dan di mana itu untuk
sebagai pembeda agar bisa mencapai kelas yang diinginkan, dan itu pun yang kelas dibuat dengan kesepakatan bersama. Jadi tidak hanya itu saja yang membuat keyakinan kelas tersebut, karena tadi itu adalah hasil kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Pembentukannya adalah dalam bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, lalu kedua adalah pernyataan positif, sedikit saja agar tidak diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi memang harus dibuat sama-sama, dan itu pun diharapkan tidak memakai kalimat yang panjang. Nah, sekarang ini adalah sertifikat restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, sertifikat restitusi ini sertifikat restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, menstabilkan identitas, ya, maksudnya adalah kita tidak menunjukkan, kita tidak serta-merta kepada semua tersebut itu melakukan kesalahan, itu tidak menjustis, ya. Tapi kita harus menyampaikan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut itu bukan satu-satunya yang pernah dia lakukan. Ya, di antaranya itu bisa berbuat terlalu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ya, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan mengadakan yang namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini itu kita menanyakan alasan dari sesuatu tersebut melakukan kesalahan tadi. Ya, di sini ada contohnya, yaitu kalau pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kan bisa melakukan yang lebih dari ini, ya. Jadi kita itu benar-benar komunikasinya itu buat apa? Jadi biasanya kita tidak boleh setelah langsung memberikan sebuah hukuman atau menjustis, banyak kita belum tahu alasan tersebut melakukan kesalahan tadi. Kemudian selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, biasanya di sini kita sudah menyepakati keyakinan kelasnya sudah dibuat. Nah, di situ nantinya kita akan bertanya kepada siswa. Jadi sudah disampaikan, ya. Pertama, kita menanyakan kita mau sebelumnya tidak demikian melakukan kesalahan itu. Terus kita menanyakan alasannya, dan yang ketiga itu kita harus memberi tahu bahwasanya kamu memang sudah melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Ibu, ini saya memberikan contoh, yaitu yang pertama nanti adalah penerapan
segitiga restitusi, dan yang kedua yaitu pembuatan keyakinan kelas. Ini monggo Bapak Ibu bisa disimak videonya. Boleh. Ini nanti contoh penerapan sertifikat eksekusi bahwa siswa tersebut itu melakukan kesalahan atau melanggar tindakan kelas atau keyakinan kelas, yaitu berseragam sesuai dengan jadwalnya, bahwasanya dia harus melakukan putih tapi malah menggunakan olahraga. Itu adalah contoh kasus dari segitiga restitusi. Selanjutnya kita akan simak video tentang pembuatan keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda antara dan kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas satu penerapan disiplin positif yang mana itu sesuai dengan kepercayaan
Tidak boleh datang tidak boleh berhenti. Nah itu saya tadi kalau yang satu tidak, kalau yang satu maksudnya kalau tadi tidak boleh dengan undangnya kalau tadi dari tadi kalau yang kedua tidak yang menunjukkan kalau ini tidak boleh tidak boleh orang tidak mengalami. Tapi sampai ini banyak tidak ada tidak ini mengatakan kalian kalau tidak kemudian dapat dan bilang nanti ada caranya. Tapi jangan lupa dengan satu karena yang kedua. Misalnya saya belajar dengan bahan atau tetangga atau pasangan, saya kita gunakan yang diturunkan yang kedua diturunkan juga. Nanti bagaimana tahunya kita pakai rumah, pakai rumah jadi yang kedua yang sudah diturunkan. Jangan dari orang dari berarti ya akan juga masih ada kajian saya orang tua mungkin kalau jadi di
yang dilakukan dengan berpartisipasi anaknya kita ya itu nanti contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas. Jadi memang tadi saya tidak serta membuat videonya ini lengkap, jadi karena memang yang punya sudah tersampaikan. Jadi itu saya sampaikan banyak terima kasih. Mungkin dari pembahasan saya ini masih banyak kekurangan. Bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ini. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu kenapa Pak Rufin suruh datang ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tadi kamu datang terlambat ya? Iya. Berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yaitu hadir tepat waktu. Jadi tadi kenapa kamu bisa terlambat? Karena baru saya punya makan. Jam berapa tadi bangunnya? Setengah 7. Jam 6:30 baru bangun ya. Iya. Setelah itu mandi, sarapan, terus berangkat. Iya. Jadi untuk terlambat, kalau itu juga pernah terlambat. Jadi bukan hanya kamu saja yang pernah terlambat. Jadi apa? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, yaitu terlambat berangkat sekolah. Jadi untuk harapan kamu, kamu itu ingin menjadi apa? Menjadi orang yang bertanggung jawab. Disiplin dan penuh tanggung jawab. Jadi kamu sudah mengakui kesalahanmu dan untuk alasan yang tadi sudah kamu berikan, kalau sudah bisa menerima dan harapan tadi itu kedepannya kamu akan lebih disiplin dan juga penuh tanggung jawab. Ya baik, itu di selanjutnya kamu bisa kembali ke kelas. Saya ini Dewi Bayriana. Saya melanggar keyakinan kelas di tempat waktu. Saya senang tidak dimarahi Pak Rofi karena Pak Rofi menggunakan ketiga retribusi. Selamat siang Angga. Selamat siang, Pak. Kamu tahu tidak kenapa Pak Rofi suruh datang kamu ke sini? Tahu, Pak. Kenapa? Karena saya tidak memakai seragam merah putih sesuai dengan juga seragam itu. Oh, kamu tidak memakai baju merah putih. Apa alasannya? Karena baju merah putih saya baru saja dicuci. Oh, belum penting. Ya. Angga, kamu sudah melanggar keyakinan kelas ya?
Karena kamu harusnya memakai baju merah putih, tapi hari ini kamu memakai sulap aja. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah memakai baju seragam tidak sesuai jadwal. Dulu Pak Alvin juga pernah seperti itu, yaitu tidak memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Dan jika kamu tidak perlu merasa takut, kamu tidak perlu merasa bersedih. Nah, untuk Anda sendiri, kira-kira Anda itu apa yang diinginkan? Saya ingin saya disiplin. Menjadi lebih disiplin. Ya, bagus. Tentunya dengan memakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Ya. Dan tadi itu pun juga sudah tertulis ya, sesuai dengan keyakinan kelas kita untuk berseragam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kamu sudah menyampaikan alasan dari mengapa kamu tidak berseragam merah putih. Ya, Pak Ibu bisa menerima, dan kamu tadi juga sudah mengambil kesalahan. Ya, kita kamu mau berubah. Semoga memang yang tadi Anda sampaikan itu bisa menjadi yang positif untuk kedepannya. Ya, baik. Selanjutnya, Anda silakan boleh kembali ke kelas. Nama saya Bina Yangga. Saya melanggar keyakinan kelas berseragam sesuai jadwal yang ditentukan. Saya senang tidak dimarahi Pak Rokim karena Pak Rokim menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas, ya anak-anak. Tulis. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan aturan kelas. Ya, perhatikan. Di sini nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu penerapan disiplin positif yang mana nantinya itu sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, itu namanya keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu sendiri nantinya yang akan menggerakkan, mengubah kelas kita untuk menjadi lebih baik. Bedanya dengan aturan kelas, ya, kalau aturan kelas itu biasanya tertulis ya, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh berisik. Ya, nah itu adalah aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Ya.
Kalau tadi aturan itu menggunakan kalimat negatif, tidak boleh, jangan, itu maksudnya kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Jadi tidak boleh ya, tapi menggunakan kalimat tidak boleh, jangan, itu kalau kalimat positif tidak menggunakan kalimat itu. Nanti bisa diganti ya. Misalnya tidak boleh terlambat, itu bisa diganti dengan datang tepat waktu. Ya, ini nanti ya silahkan kalian bebas memberikan pendapat dari masing-masing yang ada dalam pikiran kalian. Masing-masing anak nanti dapat menuliskan satu kalimat keyakinan kelas. Bisa apa saja, ya, entah itu tentang ya kedisiplinan berangkat atau mengerjakan tugas atau suasana kelas. Nah, itu nanti kalian bisa tuliskan, nanti pasti sediakan sticky note ya. Kalian nanti tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian buat. Nanti setelah itu akan kita rumuskan, akan kita sepakati bersama. Ya, sepakati bersama dari keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Biasanya kan satu pendapat itu bisa dari 2 orang atau mungkin bisa dari teman yang lainnya, itu bisa sama, itu juga bisa. Tapi nanti ya silakan dibuat dari masing-masing yang ada dalam pikiran kalian, mana yang ingin saya buat. Entah itu kedisiplinan tadi ya, atau keaktifan di kelas ya, atau mungkin yang lainnya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Ya, kalau ada, ini Pak Rocky sudah siapkan kertas pinotnya, dan Pak Rocky bagi masing-masing anak mendapatkan 1 lembar ya. Siapkan alat tulisnya, jangan kebalik nanti ya. Yang ada lemnya itu yang belakang, jadi kamu nulisnya yang bagian depan. Ini sebenarnya sudah dapat semua ya. Nah, silakan sekarang bisa mulai kalian isikan.
Baik ya, semua sudah selesai ditulis. Selanjutnya silakan bisa ditempel mulai dari barisan yang ada di kanan paroki. Silakan ditempel di papan tulis. Langsung di belakangnya bisa urut. Ya. Ya, silakan ditempel lagi. Jawabannya bisa, ya harus di sampingnya semua. Ya, selanjutnya, barisan selanjutnya. Ya, situ. Ya, barisan selanjutnya. Keduanya sudah. Ya, selanjutnya. Semua sudah menuliskan ya dan sudah ditempel ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Tadi kalian sudah menempel keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Sekarang kalian akan memetakan dulu mana yang keyakinan kelas itu ada yang biasanya hampir sama, ya, dan beda. Kalian akan metakan dulu, ya. Ini keluar harus kecil dulu. Bagian lagi kasih di tengah. Menghargai guru dan teman. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga keamanan kelas, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Ini sama.
Lanjut, berpakaian rapi, berpakaian rapi, berpakaian rapi ini berarti berpakaian rapi ini, tapi belum ada ya, belum ada ya. Ya. Kita harus mengerjakan PR, berarti ini masuk ke tugas. Datang tepat waktu, datang tepat waktu, ada ya. Datang tepat waktu lagi. Berpakaian rapi, berpakaian rapi, melaksanakan tiket dengan tanggung jawab. Ini berbagai, datang harus tepat waktu. Terus ini kita dulu bapak C. Berpakaian rapi, datang sekolah tepat waktu, laksanakan tiket dengan tanggung jawab, berangkat sekolah tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, jaga kedamaian. Kedamaian berarti ini masuk ke keamanan ya, keamanan kelas. Ini lagi mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas. Nah, ini suasana kelas jadi tenang, keamanan ya. Kerjakan tiket dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh berisik, tidak boleh berisik. Jadi ini masuknya ke keamanan ya. Kemudian lestarikan lingkungan sekolah, menjaga kebersihan. Mengerjakan tugas harus tepat waktu. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian buat, dan ini sudah Pak Rokim petakan ya. Di sini ada berapa poin? Di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7. Ini sudah Pak Rokim turunkan ya. Jadi karena ada kesamaan, misalnya kita akan menuliskan yaitu hasil dari keyakinan kelas. Yang pertama, ya, poin pertama itu adalah menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ya. Oke, yang pertama oke ya. Kemudian yang kedua ini adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas
tepat waktu ya. Oke, nomor 2. Nomor 3, satu contoh. Menghargai guru dan teman-teman. Menghargai guru dan teman-teman. Oke, ya, nomor 3. Dan ini yang keempat, yaitu jaga keamanan. Menjaga kenyamanan kelas. Kenyamanan kelas. Oke ya, nomor 4. Ya, tadi kan seperti menjaga kedamaian, keamanan, suasana kelas. Jadi kita simpulkan yaitu menjaga kenyamanan kelas. Kemudian yang kelima, berpakaian rapi dan sopan, ya. Berpakaian rapi dan sopan. Dan yang nomor 6, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Dan yang ke-7 yaitu melaksanakan tiket dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan tiket dengan penuh tanggung jawab. Oke, ini adalah 7 hasil keyakinan kelas. Itu yang pertama, yang kita bersama-sama. Jadi menjaga kebersihan kelas tentunya sudah menjadi tanggung jawab kita semua sebagai warga sekolah dan khususnya di kelas. Jadi artinya apa? Ketika ada sampah, ya, ketika mungkin kamu melihat hal yang kotor, segera dibersihkan, ya, karena kita ingin menjaga kebersihan kelas. Yang kedua apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi misalnya ada ulangan atau mengerjakan soal di modul ajar, tentunya kalian sudah tahu biasanya Pak Hakim akan memberikan tenggat waktu, yaitu sampai pukul berapa, ya, sampai jam berapa. Nah, itu harus diselesaikan tepat waktu, ya, tidak boleh menunda-nunda. Jadi nanti waktunya malah tidak sesuai, ya. Jadi usahakan itu bisa mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga apa? Ya, menghargai guru dan teman-teman. Siapapun yang mengajar kalian, ya, baik paroki, guru olahraga, guru agama dan lain sebagainya, atau bahkan di luar, harus kita hormati. Karena kita kalian sebagai murid itu wajib, ya, menghormati guru dan juga teman-teman.
ya. Jadi dengan teman-teman itu juga harus saling menghormati. Jangan sampai ya kalian malah ada yang mengucilkan temannya, ngece temannya, itu jangan. Misalkan ya dalam keadaan apapun tetap kita menghormati guru dan teman. Yang keempat apa? Menjaga kenyamanan kelas, kedamaian kelas. Itu yang bisa jaga adalah diri kita sendiri. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Yaitu jangan apa? Jangan ramai. Jadi kita harus menjaga kenyamanan kelas kita. Buatlah kelas ini menjadi nyaman. Nantinya ketika kita mendapatkan pelajaran, ya, itu ilmu akan lebih mudah kita serap, kita dapatkan, karena kita bisa menjaga kenyamanan kelas kita. Selanjutnya yang kelima, yang berpakaian rapi dan sopan. Ya, tentunya kalian harus tahu seragamnya dari Senin sampai Sabtu itu sudah tahu ya. Bahkan hari Senin itu bisa ditambah topi dan dasi. Jika upacara kamu bisa juga harus tertib dalam pakaian ya, diusahakan. Dalam olahraga juga sama, jam olahraga pakaiannya apa, setelah itu setelah selesai balik lagi pakaiannya, itu memakai pakaian seragam di hari itu ya. Jadi ini ya pakaian rapi dan sopan. Rapi ini setrikong ya, dan ora koyo apa sendiri muntel-muntelangin ya, yes. Jadi biar rapi, disetrika, sopan, orang lambungnya metu ya. Beda kalau ini pakai formal karena ya ada saku di bawahnya. Kalau kalian ketika pakai pramuka yang baju itu kan ada sakunya atau yang bawah, nah itu nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Jadi kalau pakaian di sini ya nanti pakaiannya dimasukkan. Itu ya. Yang keenam apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi diusahakan ya kita masuk jam berapa? Jam 7. Berarti datangnya sebelum jam 7. Diusahakan ya sebelum jam 7 sudah masuk kelas. Jadi meskipun nanti di rumah kelabakan ya, belum sarapan atau bagaimana, itu diupayakan, diusahakan. Jadi diusahakan bangunnya itu lebih pagi. Supaya apa? Supaya bisa sarapan, sholat, ya, mandi, dan tentunya tidak terlambat. Maka harus datang tepat waktu. Ini pun tidak hanya saat masuk awal, ya, jam istirahat maupun masuk juga sama. Jika sudah ada bel masuk, ya sudah langsung masuk. Nggak usah nunggu dari bapak ibu guru, ya langsung masuk saja sesuai dengan
jadwalnya tadi. Ya. Lalu yang ketujuh apa? Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Ya, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Artinya piket itu kan kerja kelompok, bukan kerja sendiri-sendiri. Bekerja secara bersama-sama itu akan lebih ringan daripada kerja sendiri-sendiri. Artinya bagaimana? Kerja kelompok itu dibagi, ya, dibagi, ada yang nyapu, ada yang ngelain, pindah kursi, nah itu dibagi supaya pekerjaan lebih ringan. Dan ingat, dengan penuh tanggung jawab, artinya apa? Harus bersih. Orang mungkin ketok selesai aku sudah tiket pulang, tidak, harus benar-benar bersih, dan juga pulangnya pun bersama. Gak boleh pulang duluan. Sudah nyapu Pak, pulang, nggak boleh. Kalau sudah semua beres semua, baru boleh pulang. Pulangnya harus bersama. Ya, jadi itu kan sudah ada jadwal tiket, tidak perlu dikasih tahu lagi jadwalnya hari Senin siapa, nggak usah, sudah ada jadwalnya, itu sudah harus dipahami. Ya. Nah, ini ya adalah hasil kesepakatan kelas kita. Ya, ini nanti harus kita laksanakan ya dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika kamu ada yang melanggar ya, atau melakukan kesalahan, kamu sudah tahu, oh ini yang saya lakukan, saya salah, ya, tidak boleh mengelak lagi, ya. Jadi ini harus kita laksanakan, ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Semua sepakat? Ya, oke, tepuk tangan dulu buat kalian. Ya, jadi anak-anak ini sudah kita sepakati ada 7 poin, ya. 7 poin ini nanti harapan dari Pak Wakil ini kita bisa laksanakan dan bisa kita gunakan ya dengan semaksimal mungkin, karena ini adalah hasil kesepakatan kita bersama. Jadi bukan Pak Wakil yang membuat, tapi yang membuat siapa? Siapa yang membuat? Siswa. Jadi Pak Wakil hanya menyimpulkan ya dari yang sudah kalian tulis. Ya, baik, untuk kesepakatan pembuatan keyakinan kelas ini sudah selesai, dan bisa harapannya ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, sekian dari Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.